Filsafat telah ada selama ribuan tahun dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Untuk memahami bagaimana filsafat sampai ke bentuknya yang sekarang, kita perlu melihat sejarah singkatnya, mulai dari Yunani kuno hingga era modern. Pemikiran filosofis telah muncul dalam berbagai peradaban. Namun, filsafat sebagai disiplin yang sistematis sering dikaitkan dengan peradaban Yunani kuno. Disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, keberadaan, dan kebenaran. Sebelum filsafat berkembang, masyarakat lebih banyak mengandalkan mitos untuk menjelaskan dunia. Misalnya, fenomena alam dianggap sebagai tindakan para dewa. Namun, para filsuf pertama mulai mencari penjelasan yang lebih rasional. Filsafat Yunani kuno sering dibagi menjadi 3 periode utama. Pertama, filsafat Prasokrates. Para filsuf pada masa ini berusaha memahami hakikat alam semesta. Misalnya, Thales percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air, sementara Herakleitos melihat perubahan sebagai sifat dasar realitas. Kedua, era Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan bertanya tentang segala hal. Pemikirannya kemudian diabadikan oleh muridnya, Plato. Aristoteles, murid Plato, mengembangkan sistem pemikiran yang mencakup logika, etika, dan ilmu alam. Konsep ini masih berpengaruh hingga sekarang. Ketiga, filsafat Helenistik dan Romawi. Filsafat pada era ini lebih fokus pada bagaimana manusia bisa mencapai kehidupan yang baik. Stoicisme dan Epikurianisme muncul sebagai cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setelah periode ini, filsafat berkembang ke abad pertengahan. Pada masa ini, pemikiran filsafat sering berkaitan dengan agama. Pemikir seperti Thomas Aquinas mencoba menggabungkan filsafat Aristotelian dengan teologi Kristen. Memasuki zaman Renaissance dan pencerahan, pemikiran mulai bergeser dari dogma agama ke rasionalisme dan empirisme. René Descartes, misalnya, terkenal dengan ungkapannya cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Pernyataan ini menekankan pentingnya akal dalam mencari kebenaran. Di abad ke-19 dan 20 muncul aliran-aliran baru seperti eksistensialisme, pragmatisme, dan fenomenologi. Pemikir seperti Nietzsche, Kant, dan Sartre mengajukan pertanyaan tentang moralitas, kebebasan, dan makna hidup dalam konteks modern. Hingga saat ini, filsafat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan dunia digital, kecerdasan buatan, dan globalisasi. Jadi memahami sejarah filsafat bukan hanya soal menghafal nama-nama besar, tetapi juga melihat bagaimana pemikiran manusia terus berkembang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di tugas video kami, tugas akhir mata kuliah pengantar filsafat. Saya Sri Rahmadina dan saya Elma Norshipa. Di video ini kami akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah pengantar filsafat, yaitu asumsi. Asumsi itu apa sih? Dalam filsafat, asumsi adalah dugaan atau pernyataan yang dapat diterima sebagai landasan berpikir. Biasanya, suatu pengetahuan itu bermula dari sebuah asumsi. Asumsi itu punya 3 konsep. Yang pertama, determinisme. Yang kedua, probabilistik. Yang ketiga, pilihan bebas. Determinisme itu adalah suatu keyakinan bahwa sebuah peristiwa yang terjadi hari ini sepenuhnya terjadi karena kebiasaan yang dilakukan di masa lalu dan juga terjadi karena kondisi alam. Oh, berarti gini ya, determinisme itu misalkan suatu hari kita nyetel alarm jam 6 pagi. Nah, terus suatu hari kita lupa nyetel alarm di jam 6, tapi kita tuh tetap bangun jam 6 pagi. Nah, berarti ini karena sebelumnya sudah kebiasaan kita bangun jam 6 pagi. Yang kedua, ada namanya probabilistik. Dalam asumsi, probabilistik ini merupakan cara pandang bahwa sesuatu itu terjadi secara tidak pasti.
Maksudnya mempunyai kemungkinan lain. Contohnya gini nih, kalau kita lihat langit mendung, kalau kita berasumsi secara determinisme, kita bakal menduga-duga kalau cuaca bakal hujan. Kalau kita berasumsi secara probabilistik, kemungkinannya ada dua. Mungkin bisa hujan, bisa jadi nggak hujan gitu. Konsep ketiga di dalam asumsi yaitu pilihan bebas. Pilihan bebas ini tidak berdasarkan kondisi sebelumnya maupun data yang telah tersaji. Jadi pilihan bebas aja. Jadi misalkan kalau kita berkunjung di sebuah kafe, terus kita memesan kopi, padahal kita bisa aja memesan teh, tapi karena kita mengingat kopi, jadilah kita memesan kopi. Ya, kita ambil dari satu contoh ya. Ini ada cerita. Sebut saja seseorang yang bernama Nina. Nina ini adalah orang kaya raya. Dia punya rumah besar dan juga tanah yang besar. Di rumahnya, suatu hari Nina ini kehilangan sertifikat tanah. Yang mana sertifikat tanah itu adalah sertifikat tanah dari rumah yang ia tinggali sekarang. Di rumahnya ada 6 orang yang tinggal di rumahnya, yaitu ayah ibunya, suaminya, anaknya, dan 2 asisten rumah tangga. Seminggu yang lalu, sebelum Nina kehilangan sertifikat itu, dia masih melihat sertifikat tanah itu ada di dalam lemari di kamarnya. Kemudian seminggu kemudian dia baru sadar kalau sertifikat tanah itu udah nggak ada lagi. Kalau kamu mendengar cerita ini, apa asumsi yang ada di pikiran kamu? Setelah mendengar cerita kamu, saya berasumsi bahwa yang mencuri itu bisa aja orang dalam atau orang yang terdekat di dalam rumah itu. Oke. Cerita selanjutnya. Nina ini sering bepergian keluar kota, begitu juga suaminya. Ayah ibunya bekerja di sebuah kantor yang mana mereka bekerja dari pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Adapun anaknya Nina, dia masih sekolah dia masih menempuh jenjang pendidikan di sekolah dasar, yang mana dia itu sekolah dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian dia sambung les sampai jam 9 malam. Jadi anaknya Nina nih ada di rumah dari jam 9 malam aja. Setelah kamu dengar cerita lanjutannya, apa asumsi yang muncul di pikiran kamu? Asumsi yang muncul adalah bahwa pencurinya itu mungkin di antara salah satu pembantu. Karena hanya 2 pembantu itu yang ada di dalam rumah itu, mereka full day 24 jam ada di rumah. Ya, betul. Setelah diselidiki polisi tentang kasus ini, ternyata benar yang mengambil adalah salah satu dari 2 asisten rumah tangga tersebut, karena mereka memang berada 24 jam di rumah tersebut. Ya, saudara Riri, yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak.
Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia, dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Bahwa hari ini sebetulnya sudah diserahkan semuanya. Nirina Zubir akhirnya mendapatkan sertifikat hak milik yang sebelumnya direbut ex-ART. Selama 5 tahun, Nirina Zubir melawan mafia tanah yang membuatnya kehilangan SHM atas tanah milik ibunya. Tak tanggung-tanggung, Nirina mendapatkan kembali 6 SHM milik keluarganya. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung sertifikat tanah tersebut kepada Nirina Zubir. Proses penyerahan sertifikat itu berlangsung di kantor Kementerian ATR BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Barat pada Rabu 29 Mei 2024. Pada bulan Februari 2024 lalu, Nirina sudah mendapatkan 4 sertifikat dan akhir Mei ia berhasil memperoleh 2 sertifikat lagi. Proses pengembalian 2 sertifikat terakhir memang lebih lama dibandingkan 4 sertifikat awal. Hal ini terjadi lantaran 2 sertifikat milik Nirina dan kakaknya dipecah menjadi 4 sertifikat oleh mafia tanah. Nirina mengatakan sertifikat yang kami miliki aslinya ada 6. 4 sudah kami terima pada bulan Februari lalu. 2 sertifikat terakhir ini lebih lama karena sudah dipecah lagi menjadi 4 oleh mafia tanah. Nirina menambahkan 4 sertifikat yang sudah dipecah ini sudah balik nama ahli waris yakni kakak dan Nirina sendiri. Namun bukan sertifikat konvensional melainkan dalam bentuk elektronik. Hal ini dilakukan agar semua bisa tersinkronisasi yang sesuai dengan database. Menteri AHY mengungkapkan Nirina Zubir merupakan korban mafia tanah. Ia bersama jajaran Kementerian ATR BPN khususnya wilayah Jakarta Barat berhasil menyerahkan kembali 6 SHM kepada Nirina Zubir dan keluarganya. Penyerahan tersebut sebagai tindak lanjut dari sengketa permasalahan tanah keluarga Nirina Zubir sejak tahun 2018 lalu. AHY juga meminta masyarakat untuk berkaca pada kasus Nirina mengenai sengketa tanah. Ia mengatakan peluang menang melawan mafia tanah sangat terbuka lebar. Bahkan Nirina juga membuka media sosial sebagai alat komunikasi untuk masyarakat yang mengalami masalah serupa dengan dirinya. Ia juga berjanji akan membantu masalah tersebut dengan menghubungi Kementerian ATR BPN beserta jajarannya yang ia kenal. Kasus ini berawal dari mantan asisten rumah tangga bernama Riri Kasmita bersama suaminya Andrianto yang menggelapkan 6 SHM keluarga Nirina Zubir. Riri Kasmita pun terbukti bersalah atas tindak pidana pemalsuan uang surat serta pencucian uang kasus mafia tanah. Ia bersama suaminya mendapat hukuman pidana 13 tahun penjara dan masing-masing harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Semua itu sudah menjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Agustus 2022. Mungkin sampai sini aja video tugas filsafat kami, pembahasan materi mengenai asumsi di dalam filsafat. Intinya asumsi itu adalah dugaan yang intinya asumsi itu adalah sebuah dugaan. Sebuah pengetahuan itu berasal dari sebuah asumsi. Nah, kalau asumsi dibuktikan dan ternyata asumsinya itu benar, maka jadilah sebuah pengetahuan. Saya Sri Rahmadina Dan saya Elma Nursyifa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.